Namanya bersyukur tuh memang harus bersyukur, bukan harus bersyukur dulu. Emang harus bersyukur karena masih bisa bertahan sampai tahun ini kan. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Kemudian untuk identitas itu nama inisial atau gimana? Saya minta di video ini saya diinisialkan saja Bang, karena mungkin ada masalah pribadi yang akan disampaikan nantinya. Oke, masalah pribadi. Soalnya kan kemarin karena mintanya untuk gambar tidak terlalu jelas, ini udah tidak dijelaskan. Ya, Kemudian kita nama dan identitas di skip saja ya. Biasanya kegiatan sehari-hari sehari itu ngapain aja? kegiatan sehari-hari saya tuh biasanya tuh kuliah. Kuliah. Dan kebetulan syukur alhamdulillah saya juga diamanahkan jadi kepengurusan di himpunan mahasiswa saya, himpunan jurusan, Tuh sebagai apa? sebagai adalah pengurus lah Bang. Pengurus. Itu di pengurus itu ada problem nggak? Maksudnya itu kesulitan yang dialami. Oh tentu pasti ada kan, karena setiap organisasi ataupun yang kita geluti itu pasti ada kesulitannya. Mungkin kalau diperbolehkan menceritakan mana kesulitannya. Kesulitannya tuh pada bagian kayak manajemen waktu kali ya Bang, antara kuliah dan juga organisasi yang saya geluti. Organisasi cuma kesulitan antar pengurus itu ada nggak gitu? Oh tentu, karena memang kita namanya aja di organisasi ya Bang ya, kepala itu kan banyak. Jadi kayak untuk menjadikan satu tujuan dalam satu organisasi itu sulit. Satu pendapat bulat lah misalnya. Kenapa bulan? Berarti untuk kuliah nggak ada problem ya? Sejauh ini syukur alhamdulillah nggak ada, karena syukur alhamdulillah itu cukup sih untuk manajemen waktunya untuk kuliah dan untuk manajemen waktu ke organisasi yang ada. Karena di sini itu kan kabar-kabarnya ya. Di sini kuliahnya itu dari itu ada nggak kesulitan dari Banyak. Yang pertama tuh ada sinyal, internet ya. Terus itu kuota. Itu sih kalau untuk daring. Dan satu lagi untuk kan biasanya kalau daring itu kita pakai video. Jadi kan kayak sarananya tuh kayak HP tuh kayak kurang memori. Tapi dari tadi saya lihat karena baca alhamdulillah terus tuh kayaknya sudah itu selalu bersyukur ya di setiap kegiatan atau yang terjadi. Ya kan apapun yang terjadi harus disyukuri. Harus disyukuri dulu gimana? Berarti biasanya namanya bersyukur tuh memang harus bersyukur, bukan harus bersyukur dulu. Emang harus bersyukur karena masih bisa bertahan sampai tahun ini kan. Maksud dari bertahan? Ya kan dari bertahan ya daring ini kan ya sampai sekarang masih alhamdulillah masih bersyukur, masih diizinkan untuk kuliah dalam organisasi pun juga gitu. Oke, mungkin ya sih. Kita hidup di hidup ini harus bersyukur lah kuncinya.
biar apapun yang dilakukan itu enak. Itu di rumah berarti ada dukungan yang wah gitu dari baik dari orang tua, dari keluarga gitu. Alhamdulillah ada dukungan yang wah dari ibu saya maupun bapak saya beserta saudara-saudara saya, sepupu-sepupu dan saudara kandung saya. Berarti emang didukung sekali. Ibarat kata didukung, nggak didukung terlalu ya bang, tapi sejauh ini apapun yang saya lakukan selalu didukung. Dalam versi mungkin nggak terlalu, nggak sefanatik didukung kayak kamu harus jadi ini. Berarti itu sudah diberikan kebebasan untuk menjadi apapun, menjadi yang diinginkan. Menjadi yang diinginkan. Dan lingkungan rumahku juga kayak nggak memaksakan, misalkan mau jadi ini, terus terserah kamu gitu. Jadi kita kan memang harus dimana kita enak dan suka, itulah caranya kan. Mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi karena kita bahas dukungan, ada nggak penghalang buat impian saudari? Penghalang untuk mengejar impian itu banyak, mungkin dari segi nggak lingkungan rumah dan juga lingkungan sosial saya. Karena bahas banyak tadi itu mungkin karena lingkungan sosial gimana sih? Dan sosial mungkin dari teman, orang-orang terdekat. Itu teman atau orang terdekat itu dua. Kalau menurut saya ya itu dua hal yang berbeda. Kalau teman emang orang biasa saja. Kalau orang terdekat tuh orang yang benar-benar ini sahabat sama teman itu beda. Jadi yang saudara sendiri itu penghalang itu sahabat atau teman? Sahabat atau teman? Semuanya, kedua-duanya. Kenapa saudara bilang itu penghalang? Karena ya kadang kan namanya orang individual ya. Setiap kepala itu kan beda. Nah, untuk menyatukan perbedaan itu agak sulit, bukan tidak bisa, agak sulit menyatukan perbedaan. Misalkan dari pendapat, kemauan, dan perspektif kedepannya agak sulit. Menyatukan pendapat berarti sering terjadi perbedaan pendapat sebelum sendiri. Sering dengan teman-teman dan juga sahabat atau orang terdekat ya. Iya. Mungkin karena kita berbeda ya. Itu kalau misalkan terjadi hal seperti itu, saudara sendiri biasanya melakukan. Yang pertama saya lakukan itu palingan cuma mengingatkan, coba menyampaikan dalam versi bahasa saya. Namun jikalau tidak didengarkan ya Pak, ya Bang, itu mungkin kayak lebih diam. Lebih banyak dia. Itu dia menurut saudara apakah jadi solusi? Jadi solusi. Atau saudari diam tidak ada tempat cerita ke orang lain atau bagaimana? Diam karena nggak ada tempat cerita satu, dan memang lebih ke mending untuk diam daripada untuk bicara. Berarti saudari sendiri nggak ada tuh, misalkan ada problem itu mau ditahan sendiri, nggak ada tempat cerita. Enggak, kalau misalkan ada problem misalkan sama seseorang itu gini loh Bang, kalau masalahnya itu misalkan ada cerita ada, tapi orangnya misalkan problem ini cerita ke orang ini, problem ini cerita ke orang ini gitu, jadi dua orang yang berbeda ke satu orang aja. Berarti saudari sendiri tidak ada orang yang benar-benar biasanya sih ya seseorang tuh ya, oh kalau ada problem cerita ini dilimpahkan ke ini. Saudari sendiri nggak ada orang seperti itu. Itu alasannya gimana? Kenapa? Karena saya di rumah akan ada seseorang yang emang benar-benar saya percayai, emang dari kecil jadi sama saya kemanapun bareng. Cuman pas udah di akhir-akhir dewasa ini, beliau tuh kayak
nggak menganggap sedikit pun keberadaan saya, bahkan untuk tegur sapa pun nggak ada. Oh berarti dulu pernah ada gitu. Ya, Itu kalau boleh tahu ya problem yang menjadi dia seperti itu kenapa? kurang tahu pasti ya Bang, tapi yang jelas itu kami kan sama-sama mulai dari TK, SD, sama Mia, sama Madrasah Aliyah itu kan bareng. Cuman di akhir Madrasah Aliyah itu kan udah pergi ke versi masing-masing ya, kayak saya mau kuliah dan dia pun juga mau kuliah. Namun beliau pun dipaksa untuk kuliah di tempat orang tuanya di kota besar. Dan saya pun kuliahnya tuh stay di saya tinggal. Jadi kayak tahun ini saya masuk kuliah dan beliau pun nggak masuk kuliah, mungkin karena kecemburuan sosial, ya nggak tahu alasannya kenapa. Bahkan untuk tegur sapa pun nggak ada gitu. Mungkin sadari sendiri namanya jelas lah kenapa ya perubahan sama dia, kenapa ya ada perubahan itu pasti terasa kan? Pasti Apa nggak kepikir tuh ada melakukan kesalahan ke dia gitu? kepikir ada, namanya manusia pasti ada kesalahan ke dia. Itu pun sebaliknya dia. Tapi yang anehnya nggak tahu kenapa, nggak tahu cuma diam aja. Biasanya pas kelas 3 Madrasah Aliyah itu kan kami jarang pergi bersaudara karena shift untuk ujian itu kan beda ya. Misalkan saya pagi dia siang, itu kan otomatis nggak bisa bareng. Nah mulai di sana lah renggang dari hubungan saya dengan beliau. Oh mungkin berarti hanya satu orang itu yang dapat percaya diri ini. Ya, Ya kalau dibilang trauma atau gimana, itu kan namanya karena perbedaan ini tidak sama gitu. Kenapa itu dibilang trauma? ya karena dari sana saya belajar tidak semua orang bisa untuk bertahan lebih jauh dengan ini. Berarti setelah itu sadari sendiri nggak ada orang yang bisa dipercaya gitu. Kalau untuk lingkungan sosial itu nggak ada, tapi kalau untuk di keluarga saya selalu percaya kepada ibu saya dan juga teman saya. Berarti orang tua juga keluarga sangat menerima juga dalam cerita gitu ya. Ya, walaupun sih nggak tahu masalahnya apa, tapi setidaknya didengar pun itu udah lega. Ya, saya juga pernah dengar bahwa Sadari pernah trauma juga terhadap, ya namanya udah dewasa ya. Itu orang yang percaya sama teman. Saya pernah dengar juga namanya dewasa pernah jatuh cinta. Sadari sendiri kabar-kabarnya pernah trauma terhadap seseorang. Ya, Apakah itu benar? benar. Itu ceritanya gimana? Trauma itu nggak saya yang jalani ya, cuma trauma itu jadi menimpa salah seorang anggota inti dari keluarga saya yang disebabkan oleh salah seorang lelaki. Berarti bukan Bukan. Sadari yang mengalami. Itu salah seorang dari keluarga saya, dan itu waktu saya SD. Jadi mindset saya tuh tentang lelaki, semua lelaki itu jahat karena dia udah nilai kakak saya. Tapi tidak semua laki-laki itu jahat. Kenapa dari saudari itu lelaki itu jahat? Ya nggak semua lelaki itu jahat ya, tapi nggak tahu kenapa namanya juga anak kecil bocil masih innocent itu mindsetnya kayak semua lelaki itu nggak baik. Tapi udah dewasa ini memang benar nggak semua orang tuh jahat. Atau karena itu berarti sadari sendiri belum pernah merasakan jatuh cinta gitu. Merasakan pernah. Namanya juga manusia normal otomatis pernah lah suka kalau manusia pernah. Itu kapan ya? Kalau boleh tahu. Kapan ya? Madrasah sananya. Ada sesuatu yang traumanya tadi itu mulainya kapan? SD. SD. Dan berarti di madrasah itu sadari nggak trauma lagi. Dibilang nggak trauma, katanya cuma menanyakan ada perasaan suka, itu kan tertarik akan lanjutnya.
masa itulah saya mengalami namanya puber. Setelah itu ada nggak? Madrasah aja nggak ada. Setelah itu nggak ada lagi. Selesai. Kuliah perguruan tinggi Iya, ada. ada. Itu akhir-akhir ini atau gimana? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Oh iya, ini saya dapat kabar juga. Saudari itu akhir-akhir ini sering update status. Update status mengenai galau. Itu boleh diceritakan nggak kenapa statusnya galau-galau atau lagi mencintai seseorang atau kenapa atau gimana gitu kan? Story WA ya. Mungkin saya juga dapat kabar dari teman-teman, makanya saya tertarik juga kenapa saudari itu galau. Pertama, setiap saya mulai di IG maupun di WA itu nggak selalu story saya itu sedih, itu saya sedih. Story saya ceria itu saya ceria, nggak selalu. Nggak selalu. Berarti tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kadang-kadang ada hubungannya, kadang-kadang. Kadang-kadang ada. Berarti yang kadang-kadang ada itu apa yang saudari bisa? Ya kayak nggak ada yang bisa dengar gitu kata ya udah luapkan aja kan. Itu bukti bahwa keberadaan saya pernah ngerasain ini. Berarti feelingnya kayak pada status itu udah merubah mood gitu. Nggak Salah juga. satunya. Salah satunya. Atau ada yang lain ya? Ada. Itu apa itu biasanya? Makan. Makan. Itu kalau biasanya kalau lagi galau, lagi stres itu sering makan atau gimana? Kalau lagi stres lebih banyak ke makan. Lebih banyak makan. Makan ya bang, kayak minum. Itu biasanya kalau lagi itu untuk ibadah pun gimana? Kalau lagi stres beda. Nggak, maksudnya itu lancar atau ada halangan kayak gitu. Kalau ibadah, syukur alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kaitannya kalau lagi stres, kalau lagi enggak, mesti nggak ada. Ya biasanya sih kalau lagi stres, lagi ada problem, lakukan untuk sholat itu biasanya kan udah kembali normal rasanya kan. Nggak lebih ke ibadah sih, tapi kalau ibadah ada pernah ngelakuin. Nggak lebih di ibadah, berarti ada yang lain. Juga makan. Makan itu biasanya makan itu sehari berapa? Makan tuh dalam porsi kecil itu ada, kalau di rata-ratain ya, kalau lagi stres itu ada 5 kali. Oh, kalau biasanya Biasanya itu cuma 3 atau 4. 3 atau 4, berarti cuma nambah 1 bacanya. Atau sampai 8 kali sehari? Enggak. 6 kali? Enggak, cuma 5. 5. Atau ngemil banyak ya? Enggak suka minum. Enggak suka ngemil. Biasanya sih yang lain itu biasanya suka kan. Biasanya sih tertariknya mengenai trauma tadi. Terus Kenapa saudari itu bisa, maksudnya itu mengubah persepsi yang awalnya itu lelaki jahat dan akhirnya jatuh cinta ke lelaki itu? ya namanya cewek tidak cinta ke laki lah, nggak mungkin cewek juga. Ya namanya trauma gitu kan. Kalau trauma itu biasanya ada nggak sesuatu yang saudari lakukan yang merubah persepsi tersebut, atau ada suatu Ada seseorang yang berubah persepsi. Seseorang itu orang yang disukai tersebut atau beda? Orang yang sama. Orang yang sama. Iya. Itu saat madrasah itu. Madrasah enggak. Terus, Iya. Yang madrasah Madrasah sama yang di perguruan tinggi. perguruan tinggi juga. Berarti itu orang yang sama atau yang beda? Tidak. Orang yang beda. Mungkin bisa nggak ceritain kenapa mengubah persepsi, apa yang dia bilang gitu, apa yang dia lakukan? Pertama, kalau yang di madrasahnya itu ternyata nggak semua cowok tuh yang kayak beragama atau brengsek. Masih ada cewek yang masih kuat agama, tahu agama, Iya. tahu kewajiban.
Kalau lagi perguruan tinggi itu mengajarkan kayak nggak semua laki-laki nggak punya tanggung jawab. Ada tanggung jawab itu dibuktikan dengan ya dia sendirilah. Dibuktikan dengan dia sendiri maksudnya gimana? Ya kita kan kalau tahu tanggung jawab, kayak mandiri. Tanggung jawab. Berarti sampai sekarang yang di madrasah tuh masih suka kegiatan? Madrasah Iya. nggak tahu. Nggak tahu yang perguruan tinggi Tahu? itu masih sama, masih ada perasaan kegiatan. Nggak tahu jawabnya apa. Nggak tahu jawab, mungkin nggak bisa diceritakan di sini ya. Iya, pribadi bang. Atau udah kan namanya perguruan tinggi itu dekat nggak? Masih satu jurusan atau beda jurusan atau masih satu perguruan tinggi? Satu pribadi. Satu perguruan tinggi aja. Pernah nggak cerita sama dia? Enggak perasaan dulu. Pernah? Pernah. Pernah. Ya, namanya ya. Kalau saya pribadi nih, kalau suka seseorang sih memang harus lebih ungkapkan perasaan. Setidaknya kita ungkapkan perasaan kalau soal dia enggak berpikir dengan baik sih, it's okay gitu kalau saya pribadi. Menurut saudari gimana? Iya, iya. Itu apa sih ke respon si dia gitu ya? Oh, respon dia. Nggak ada, biasa aja. Biasa aja. Nggak. Kadang ada yang kasih feedback baik. Tahu? Kenapa nggak tahu? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Emang kenapa? Dia kayaknya udah ada yang lain gitu. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Terus aja. Terus aja. Yang penting kita mencintai dia. Soal balasan nggak perlu gitu. Yang penting rasa suka ada. Kalau emang yang nggak jodoh, ya memang. Dengan sesimpel itu ya. Karena kan udah janji dari Sang Pencipta juga. Hmm. Kita kan diciptakan bersama-sama. Maka kalau emang jodoh dipertemukan, kalau enggak, ya udah, itu jodoh. Enggak di sini, enggak di akhirat. Dengan sesimpel itu ya. Simpel. Berarti apapun problem kayaknya sendiri-sendiri ya. Oh, solusinya gitu. Solusinya tuh lebih kayak bodo amat. Itu pernah nggak merasa ada suatu problem itu ya susah kali gitu cari solusi dari mana? Ada kalau itu boleh sekali ceritakan kalau itu. Masalah yang susah cari solusi. Ya, perbedaan pendapat dan pandangan. Susah kan? Karena kalau mau disamain pandangannya sama saya, nanti dia akan merasa terluka. Tapi kalau nggak dikasih pandangan saya pun juga merasa nggak enak. Terluka, maksud kata terluka itu gimana? Ya tersakiti lah, nggak enakan atau gimana. Seseorang yang nantinya ngasih yang beda pandangan Iya, kenapa sadari percaya itu bahwa nantinya jadi luka? karena saya lebih percaya bahasa dan verbal seseorang daripada bahasa verbal. Maksud dari kata berarti dia gini, coba mungkin saudari bisa ulangi. Apa tadi? Saya lebih percaya bahasa non verbal seseorang daripada bahasa verbal. Berarti itu beda apa yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Iya. Jadi yang beda pandangan sama saudari itu apa? Misalkan kalau misalkan dia ngungkapin kayak gini, oh nggak apa-apa, satu pandangan aja, nggak apa-apa kita satu pandangan aja. Tapi bahasa non verbalnya menunjukkan kayak seolah-olah beliau tuh nolak. Maksudnya nolak ya. Jadi saudari sendiri memilih untuk diam. Diam. Apakah dia menurut saudari itu solusi? Diam setelah ngasih tahu solusi. Diam setelah mengasih tahu. Berarti saudari enggak?
nggak diam. Ya kan kalau dikasih tahu dan dia nggak mau dengar, kita mau ngapain? Memaksa, nggak mungkin kan? Oh berarti saudari sudah bilang ke dia, Iya. dan setelah itu baru diam. Berarti saudari telah bicarakan ke dia, bukan saudari bukan diam. Kan setelah dibicarain nggak ada tindak lanjut, otomatis diam kan? Berarti saudari sendiri membicarakan ke dia dulu. Kalau Nggak nggak ada selalu. respon, nggak selalu gimana? Ada beberapa. Ada tergantung situasi dan kondisi. Ada kondisi yang harus dibicarakan dulu baru diam. Ada kondisi yang memang kita harus diam Memang harus diam tanpa memberitahukan ke dia. tanpa memberitahu. Mungkin saran ya, tidak semuanya ini pada saudari. Mungkin dari trauma itu juga kan. Saudari sendiri udah percaya bahwa laki-laki nggak semuanya jahat, semuanya bukan jahat. Yang merubah persepsi awalnya trauma terhadap lelaki, gitu kan? Dan sekarang juga memang benar tidak semua lelaki seperti itu. Kita menunggu waktu untuk adanya, dan kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua perbedaan pendapat, gitu kan? Namanya sendiri-sendiri tadi bilang kriteria kedua kan, setiap orang berbeda-beda. Ya untuk saudari sendiri cukup kuat sampai di titik ini gitu. Ini cukup kuat. Itu kalau misalkan di rumah kita ada problem. Di rumah Kayaknya banyak banyak. Itu tadi sudah dibilang banyak dukungan dari orang tua sama dukungan keluarga. dari orang tua ya, tapi otomatis beda loh dukungan sama problem yang dihadapi di rumah. Kalau diperbolehkan mungkin ada sedikit cerita tentang problem tersebut. Dukungan di rumah itu lebih ke keluarga besar kan kalau gitu. Keluarga besar berarti sepupuan ya? Kata ya sepupuan, nggak sepupuan sih, lebih kayak ke keluarga orang tua. Itu kenapa? Kalau boleh tahu itu kenapa? Karena status ekonomi. Saya kalau bilang sih, kalau ekonomi ini tidak kenal saudara ya, Enggak. semuanya dilintas ya. Kan berhubung kita tinggal di Minang ya bang, itu kan ada kayak menggunakan di Bibilian, anak di menggunakan itulah, itulah. Saya bilang. Berarti untuk keluarga besar tidak berhubungan dengan baik. Dari pihak orang tua ibu nggak terlalu baik, tapi kalau dari ayah syukur alhamdulillah sampai sekarang baik. Tapi percaya nantinya yang akan membangun itu saudara sendiri. Percaya. Kenapa enggak berhubungan baik aja? Berhubungan baik, tapi cuma kayak lebih mungkin ke feedback yang kita tuh nggak baik. Kita itu enggak baik. Ini waktu tadi kita menceritakan tentang kuliah dan pengurusan ya tadi. Itu kan saat berkuliah. Kalau nggak kuliah itu kegiatan sehari-harinya ngapain itu sendiri? Ya kan sehari-hari di rumah, kalau nggak kuliah kalau libur ya, itu lebih ke ngasuh keponakan. Masih ponakan? Tidak punya ponakan? Nah, dan disabel. Oh di sana? Kayak kebutuhan khusus gitu. Betul khusus. Dan saya juga punya kakak seorang yang ibarat kata nggak normal, beda dari Indonesia normal biasanya. Beda dari biasanya. Ya, kalau di sekolah kan dia tuh lebih ke sekolah luar biasa. Itu apakah ada halangan gitu namanya? Pokoknya ya halangan sih maksudnya. Adanya. Halangan dalam menghadapi. Iya dalam menghadapi ponakan sama kakak sih. Ada banyak. Banyaknya
Mas pertama dari segi ekonomi, kedua dari segi waktu, yang ketiga dari segi emosional. Kalau untuk ekonomi yang kita nggak bisa juga memaksakan ya. Kalau untuk segi waktu, masalahnya dalam waktu gimana? Masalah dengan waktu itu untuk mengasuh dua orang yang disabilitas itu susah, dalam satu waktu itu susah. Misalnya nih, salah satu kakak saya ada keperluan dan nitip keponaan ke saya, dan ibu saya nitip kakak ke saya juga. Jadi dua individu yang ibarat kata nggak normal dan kita asuh dalam satu waktu itu susah. Karena satu titik kita harus jagain dia, satu titik lagi kita juga harus jagain yang satunya. Yang emosionalnya gimana? Emosional, karena yang lebih ke kakak saya tuh emosinya lebih kayak kekanak-kanakan, walaupun usianya udah dewasa ya, tapi emosional itu lebih ke kekanak-kanakan dan nggak mau dibilang, nggak mau dikasih arahan lah. Mau dikasih arahan seminggu, 2 minggu kemudian diulang kembali. Jadi kayak gitu terus. Berarti itu alasannya dari masuk ke jurusan psikologi. Apakah itu emang niat masuk psikologi ini niat dari hati atau karena ada penyebab tersebut, alasan tersebut? Ada alasan tersebut, ditambah dan kedua orang tua juga meyakinkan untuk mengambil jurusan. Atau ada nggak impian yang lain sebelum ini? Ya. Itu jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Ya biasanya sih dokter sama psikolog ini hampir berhubungan lah kan. Jadi tapi untuk masuk psikologi ini nggak ada paksaan. Dari hati gitu. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi kegiatan sehari-hari? Nggak ada. Kegiatan sehari-hari mana? Maksudnya ada program lain? Nggak ada. Mungkin ya terima kasih lah atas waktu saudari telah meluangkan waktu juga gitu kan dan percaya kepada saya. Sama-sama bang. Oke, mungkin saudari bisa kembali ke kegiatannya. Next time kita cerita lagi. Terima kasih bang.